Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Samsurizal sebagai moderator dari kelompok 2 mata kuliah Pengkreditan dan Lembaga Keuangan Agribisnis, yang dimana akan menyampaikan presentasi mengenai lembaga pembiayaan industri yang nantinya akan berfokus di agribisnis juga. Oke, baik. Untuk kelompok 2 tersendiri terdiri dari 7 orang ya. Dan nanti setiap poin-poin materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lembaga pembiayaan industri. Lembaga pembiayaan industri adalah institusi keuangan non-bank yang menyediakan pembiayaan jangka menengah maupun jangka panjang untuk sektor industri. Kemudian, sektor yang bisa dibantu oleh lembaga ini yaitu sektor industri manufaktur, pengolahan maupun industri lainnya. Nah, tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor industri melalui pembiayaan investasi, modal kerja, dan pemberian barang modal. Dengan adanya lembaga ini, industri lebih berkembang dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Singkatnya itu, lembaga ini menjadi motor penggerak dalam memperkuat sektor industri melalui dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Kemudian juga ada fungsi dari lembaga pembiayaan industri. Yang pertama, lembaga ini menyediakan modal investasi bagi industri yang ingin berkembang. Kemudian yang kedua, membantu pembiayaan modal kerja agar operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Kemudian yang ketiga, lembaga ini berperan dalam mendorong pertumbuhan industri nasional. Keempat, menjadi alternatif sumber pembiayaan non-bank sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada bank saja. Dan yang terakhir, membantu mengurangi ketergantungan pada modal asing sehingga memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Baik, lalu yang selanjutnya adalah lembaga pembiayaan industri. Lembaga pembiayaan industri adalah institusi yang menyediakan dukungan keuangan bagi kegiatan industri, baik dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, maupun layanan keuangan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor industri agar lebih produktif dan kompetitif dan berkelanjutan. Lalu, adapun jenis-jenis lembaga pembiayaan industri yaitu yang pertama ada perbankan. Contohnya Bank Umum yang memberikan kredit investasi dan modal kerja. Lalu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang melayani pembiayaan skala kecil dan mikro di sektor industri lokal. Lalu yang kedua ada lembaga pembiayaan non-bank, yaitu perusahaan pembiayaan seperti multifinance yang menyediakan pembiayaan untuk penggadaian mesin, kendaraan, operasi industri, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada perusahaan modal Ventura, yaitu menyediakan dana untuk usaha rintisan seperti UMKM ataupun startup yang memiliki potensi tinggi namun belum memenuhi syarat kredit perbankan. Lalu selanjutnya ada perusahaan leasing, memberikan pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha terhadap alat atau mesin industri. Lalu yang selanjutnya ada lembaga pemerintahan dan BUMN, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, fokus pada pembiayaan UMKM dan usaha mikro di bidang industri. Lalu lembaga pengelola dana bergulir atau LPDP KUMKM, menyalurkan dana bergulir bagi koperasi dan UMKM sektor industri. Indonesia Exim Bank atau LPEI, mendukung industri yang berorientasi ekspor melalui pembiayaan ekspor dan jaminan kredit. Peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan industri yaitu menyediakan akses permodalan yang memadai, mendorong inovasi dan diversifikasi produk industri, mendukung ekspansi dan modernisasi peralatan produksi, mengurangi kesenjangan akses keuangan bagi industri kecil dan menengah. Baik, terima kasih.
Multifinance merupakan sebuah lembaga keuangan yang menawarkan layanan peminjaman dana kepada konsumen dan juga perusahaan untuk membeli barang ataupun jasa. Produk lembaga pembiayaan ini bermacam-macam, mulai dari usaha kartu kredit, investasi, asuransi, hingga layanan konsultasi keuangan. Lembaga keuangan adalah sebuah institusi yang menyediakan layanan peminjaman dana kepada individu dan juga perusahaan untuk membeli barang ataupun jasa. Produk yang ditawarkan meliputi yang pertama adanya kartu kredit yang memungkinkan konsumen berbelanja dengan dana pinjaman. Yang kedua adanya investasi untuk menawarkan produk untuk menumbuhkan modal seperti saham dan juga obligasi. Yang ketiga adanya asuransi untuk melindungi aset dan memberikan jaminan finansial. Yang keempat adanya konsultasi keuangan yang membantu sebuah perencanaan dan juga pengelolaan keuangan. Nah, lembaga ini juga berperan penting dalam perekonomian dengan meningkatkan akses ke dana dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, pembiayaan konsumen menurut pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan konsumen barang berdasarkan kebutuhan dengan pembayaran secara angsuran. Biasanya, multifinance ini menawarkan suku bunga yang cukup kompetitif. Contoh perusahaan pembiayaan konsumen yaitu Mandiri Utama Finance yang biasa disebut dengan MUFI. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang pembiayaan konsumen menjelaskan tentang definisi dan juga tujuan dari pembiayaan konsumen. Yang pertama, pembiayaan konsumen ini tuh lebih merujuk kepada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk memberikan dana kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk membantu konsumen dalam memperoleh barang yang mereka butuhkan. Yang kedua, adanya pengadaan konsumen barang. Pembiayaan ini khusus ditujukan untuk pengadaan barang, yang berarti bahwa dana yang diberikan digunakan untuk membeli barang-barang tertentu seperti elektronik, kendaraan, ataupun perabotan rumah tangga. Yang ketiga, berdasarkan kebutuhan. Pembiayaan konsumen dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan individu ataupun konsumen. Ini berarti bahwa lembaga keuangan akan menilai kebutuhan konsumen sebelum memberikan pembiayaannya. Yang keempat, adanya pembayaran angsuran. Pembiayaan ini biasanya dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran, di mana konsumen membayar kembali pinjaman dalam jumlah tertentu secara berkala. Misalnya tuh kan bulanan gitu ya, selama periode waktu yang disepakati. Ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membayar tanpa harus melunasi seluruh jumlah sekaligus atau biasa yang disebut dengan kredit. Secara keseluruhan, pasal ini tuh menegaskan bahwa pembiayaan konsumen adalah suatu bentuk dukungan finansial yang diberikan kepada individu untuk membantu mereka membeli barang yang diperlukan dengan cara pembayaran yang terjangkau melalui angsuran. Selanjutnya yaitu factoring. Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sebuah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan piutang suatu usaha perusahaan termasuk juga pengurusan piutang tersebut. Manfaat dari anjak piutang adalah pengurangan biaya produksi, pembayaran yang lebih cepat, dan juga pengendalian piutang akan menjadi lebih baik. Contoh perusahaan anjak piutang adalah Aditama Finance dan juga SG Finance. Perbedaan lembaga pembiayaan dan bank. Yang pertama, dilihat dari fungsi dan tujuan. Lembaga pembiayaan berfungsi sebagai perantara antara penabung dan peminjam. Bank menerima deposito dari nasabah dan memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan dana. Sementara bank menyediakan pembiayaan kepada individu atau perusahaan untuk berbagai keperluan seperti pembelian kendaraan, properti, atau modal kerja. Yang kedua, dilihat dari sumber dana. Bank mendapatkan dana dari deposito nasabah, pinjaman dari bank lain, dan modal sendiri. Sementara bank, lembaga pembiayaan mendapatkan dana dari modal sendiri, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain, dan kadang-kadang dari investor. Yang ketiga, dilihat dari jenis pembiayaan. Bank menawarkan berbagai jenis pembiayaan seperti kredit, konsumsi, kredit investasi, dan kredit modal kerja. Sementara bank, lembaga pembiayaan biasanya fokus pada pembiayaan untuk keperluan tertentu seperti pembiayaan kendaraan, pembiayaan properti, atau pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan menengah. Yang keempat, dilihat dari regulasi. Lembaga pembiayaan bank diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal perizinan operasional dan manajemen risiko. Sementara bank, lembaga pembiayaan juga diatur oleh OJK tetapi dengan peraturan yang mungkin berbeda dari bank, tergantung pada jenis lembaga pembiayaan dan aktivitasnya. Yang kelima, dilihat dari pelayanan.
Lembaga pembiayaan, bank menawarkan berbagai layanan keuangan termasuk tabungan, deposito, pinjaman, dan layanan pembayaran. Sementara bank, lembaga pembiayaan lebih fokus pada penyediaan pembiayaan dan mungkin tidak menawarkan layanan keuangan lainnya seperti bank. Yang terlahir dilihat dari syarat dan ketentuan. Lembaga pembiayaan bank biasanya memiliki syarat dan ketentuan yang lebih ketat untuk memberikan pinjaman termasuk penilaian kredit yang lebih detail. Sementara bank, lembaga pembiayaan mungkin memiliki syarat dan ketentuan yang lebih fleksibel, tetapi suku bunga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Sekian. Oke, selanjutnya bagaimana peran lembaga pembiayaan? Lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Secara umum, peran keuangan dan perekonomian, bisnis dan keuangan dapat diungkapkan sebagai berikut dalam kurung Alina 2023. Yang pertama yaitu meningkatkan modal utilitas, yang kedua pembiayaan dapat meningkatkan kegunaan suatu barang. Yang ketiga, menciptakan antusiasme untuk usaha masyarakat. Yang selanjutnya, sebagai sarana stabilitas keuangan. Yang selanjutnya, menjadi jembatan untuk meningkatkan terhadap pendapatan nasional. Yang selanjutnya, sebagai alat penghubung ekonomi antar. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh lembaga pembiayaan di Indonesia. Yang pertama itu ada perbankan atau bank umum dan bank perkreditan rakyat, yaitu menyediakan alternatif pembiayaan yang penting untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembiayaan dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, konsumsi, dan lain-lain. Contohnya itu ada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Tabungan Negara atau BTN, yang terakhir ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, yang kedua ada Lembaga Pembiayaan Non-Bank atau LPBB. Jadi, LPBB merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berbeda dengan bank yang dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat melalui tabungan dan deposito. LPBB mendapatkan sumber dananya dari pinjaman bank, penerbitan surat utang, dan modal sendiri. Yang pertama itu contohnya ada PT Pegadaian atau Persero, yaitu memberikan pinjaman dengan jaminan barang atau yang biasa kita sebut dengan gadai. Yang kedua ada PT Pemodalan Nasional Madani atau PNM, yaitu fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, seperti program Mekar. Nah, jadi Mekar adalah program dari Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Program ini secara khusus menyasar ibu-ibu prasejahtera produktif yang memiliki potensi untuk berusaha, namun terkendala akses permodalan dan pendampingan. Jadi, lembaga pembiayaan non-bank atau LPBB tidak bisa menyimpan simpanan uang masyarakat seperti bank. Contohnya itu koperasi. Di koperasi tersebut harus bisa menjadi anggota tertentu. PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI merupakan pembiayaan infrastruktur nasional. PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI Indonesia Exim Bank merupakan pendukung ekspor nasional melalui pembiayaan dan penjaminan. PT Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan program pemerintah yang disalurkan melalui bank dan lembaga keuangan untuk UMKM. Yang ketiga, ada perusahaan pembiayaan atau multi-finance, yaitu perusahaan pembiayaan penyedia keuangan untuk barang konsumsi seperti kendaraan bermotor, elektronik, dan perabot rumah tangga dengan sistem cicilan. Contohnya itu ada Adira Finance, Fifth Group atau Federal International Finance, Auto Finance, BCA Finance, Toyota Astra Finance.
Dan baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 2, dan sebagai kesimpulan, lembaga pembiayaan industri itu umumnya terbagi menjadi umumnya terbagi menjadi 3. Yang mana pertama yaitu lembaga perbankan atau lembaga perbankan formal, lalu yang kedua lembaga perbankan non formal, dan yang terakhir lembaga perbankan ya multifinance. Nah, setiap lembaga pembiayaan tersebut memegang peranannya masing-masing dalam memberikan modal ataupun kredit kepada masyarakat ataupun calon krediturnya, baik yang nantinya digunakan untuk UMKM ataupun usaha dalam agribisnis. Dan lembaga pembiayaan juga ini memegang peranan penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat, utamanya di masyarakat kelas menengah ke bawah yang aktif dalam kegiatan ataupun pekerjaan utamanya itu di UMKM. Dan mungkin sekian yang kelompok 2 dapat paparkan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari segala bentuk ucap ataupun tutur kata serta penyampaian yang kurang sempurna. Dan presentasi saya tutup sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah memperhatikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.